Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk cerdas seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan memberkati kita dan kita semua berusaha berjuang untuk menjadi bijak dalam hidup. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bicara tentang bendahara yang dituduh korupsi. Lalu dia menggunakan tuduhan itu justru untuk mencari solusi-solusi yang bisa menyelamatkan dirinya. Yesus tidak membenarkan tuduhan korupsi itu, tetapi bagaimana orang itu cerdas di dalam mengatasi masalah-masalah yang ia hadapi. Dan itu pula menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk tidak hanya pintar, tidak hanya licik, tapi cerdas. Tetapi lebih tinggi daripada itu adalah menjadi bijak. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita bisa lihat. Orang pintar hanya secara pengetahuan, ilmu tertentu, tapi tidak selalu otomatis menjadi cerdas. Cerdas itu dia punya kemampuan, daya-daya kemampuan panca inderanya dia, kemampuan intelektualnya dia, dan mempraktekannya dalam kehidupan. Melihat koneksi-koneksi dengan berbagai macam gejala-gejala di sekitarnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang fisika, yang kelihatan tadi itu, atau metafisika yang tidak kelihatan. Dan lebih dalam daripada itu, kecerdasan itu membawa orang kepada kebijaksanaan. Karena kecerdasan itu membuat orang untuk lebih masuk, ya. Apa sebetulnya inti esensi dari kehidupan ini? Menjadi bijak. Bijak berarti juga melihat berbagai kemungkinan yang tak dapat ia sendiri lakukan. Jadi ada unsur rohani, unsur spiritual, unsur yang melampaui keterbatasan manusia. Dan di situ ia tergantung kepada itu semua yang kita sebut dengan Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti dan memahami Tuhan, kita belajar dari sejarah, ya. Yang sudah ada, yang tertulis, yang bisa kita baca. Nah, maka di situ pentingnya kita membaca buku-buku sejarah, buku-buku pengetahuan dan buku-buku ilmu-ilmu lainnya yang metafisika, filsafat dan segala macam, berbagai macam bacaan. Tapi lebih penting daripada itu adalah kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena kitab suci mengandung keutamaan-keutamaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan belajar dari pengalaman kejatuhan orang di masa lampau, bagaimana orang bisa jatuh, bagaimana orang bisa tenggelam, bagaimana orang bisa bangkit lagi. Nah, itulah sendiri informasi-informasi yang sifatnya tidak hanya duniawi, pengetahuan, tetapi lebih kepada insight, apa yang di atas kepala, apa yang lebih daripada itu, apa yang mengatasinya semua daripada itu. Maka mari saudaraku terkasih, kita jujur sebagai orang Katolik kita sangat lemah dalam penghayatan kitab suci. Padahal ini tentang eternity, tentang keabadian, tentang kemuliaan. Jadi membaca kitab suci harus menjadi sesuatu dorongan haus akan kebenaran. Karena di situ muncul kebenaran-kebenaran yang sifatnya kekal, yang sifatnya abadi. Yang bukan hanya duniawi, bukan hanya sementara, tetapi mengandung makna-makna yang bersifat metafisika. Ya, metafisika sekali lagi mengandung hal-hal yang tidak kelihatan dan itu bersifat abadi, kekal, eternity, ya, everlasting. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar untuk mencintai bukan apa yang kelihatan, yang hedonis, yang nampak di mata kita, yang mempesona kita, entah dengan berbagai macam hal yang kita alami sendiri, tetapi belajar masuk. Karena hati kita sendiri ini tidak cukup hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Ada dorongan, ada kehausan, ada kelaparan, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih luhur, sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang menunjukkan keilahian. Ya, nah disitulah kita dan akhirnya kebijaksanaan itu membawa kita kepada perjumpaan dengan Sang Bijak sendiri, Ilahi Allah Tuhan, ya, yang mengungkapkan apa yang penting bagi kita manusia. Karena kita hidup paling banter 70, 80, 90. Tapi lepas daripada itu kita harus masuk kepada dunia lain yang abadi, yang kekal, tidak ada waktu, ruang dan waktu. Ya, tidak mengenal itu semua, tetapi kita dibawa kepada keabadian. Entah kita nanti mati secara abadi, ya, binasa, atau
dalam keabadian, kekekalan bersama Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pintar, tapi kita menjadi cerdas. Cerdas itu membawa kita kepada kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu membawa kita pada pencarian akan nilai-nilai yang esensi, yang luhur, yang mulia, yang indah, yang besar, dan itu berasal dari Tuhan. Dan kita belajar itu dari kitab suci, ya, belajar kitab suci, membaca, maka kecintaan kita akan kitab suci itu kecintaan kita akan Tuhan, kecintaan kita akan yang ilahi, kecintaan kita akan sesuatu yang berharga, yang abadi, yang kekal. Dan itulah tujuan dari kita, cerdas, bijaksana, dan penuh hikmat. Hikmat ilahi, bukan hanya hikmat duniawi. Semoga mata batin kita dapat melihat itu, karena itu menjadi kebutuhan dasar dari hati kita yang diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk yang lain, tetapi untuk Tuhan. My heart is only for God. Jadi hatiku hanya untuk Tuhan, karena Dia ciptakan itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bersama Tuhan. Sekali lagi, semoga kita mempersembahkan kerinduan hati kita kepada Allah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.